Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Classroom with Mem Nida. Well, students, it's really nice to see you again today. We have already in chapter 3 now. So in this chapter, we will learn to show obligation, to show prohibition, and to give suggestion. Anak-anakku sekalian, kita sudah memasuki bab ketiga. Pada bab ini, kita akan belajar menunjukkan kewajiban, menunjukkan larangan, dan memberikan saran. Are you ready for the lesson? Yang pertama akan kita bahas pada bab ini adalah showing obligation. What is showing obligation? Apakah showing obligation itu? Obligation is the expression that is used to state rules and obligation. Showing obligation merupakan ungkapan yang digunakan untuk menyatakan aturan-aturan dan kewajiban atau keharusan. Sebagai manusia, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya kewajiban, bukan? Misalnya, kewajiban kalian sebagai seorang siswa yaitu kalian harus rajin belajar. You must study hard. Kalian wajib mentaati peraturan sekolah. You have to obey the school rules. Atau kewajiban kalian sebagai seorang anak, yaitu kalian harus menghormati orang tua. You must respect your parents. How to show obligation? Bagaimanakah cara menunjukkan kewajiban? Jika diperhatikan dari contoh-contoh yang Ibu sebutkan tadi, ada kata yang selalu ada pada tiap kalimat, yaitu kata harus atau wajib, atau dalam bahasa Inggris adalah have to dan must. Have to dan must merupakan model yang digunakan untuk menunjukkan suatu kewajiban. Kedua model ini memiliki arti yang sama, yaitu harus atau wajib. Lalu, apakah ada perbedaan antara have to dan must? Have to digunakan ketika suatu kewajiban itu datang dari orang lain, yaitu berupa hukum dan aturan. Biasanya berupa peraturan tertulis, misalnya peraturan yang ada pada lembaga sekolah, atau peraturan dalam berlalu lintas yang dibuat oleh lembaga kepolisian. Dan masih banyak peraturan-peraturan lainnya ya yang ada dalam kehidupan kita. Now look at the pattern. Perhatikan pola yang ada pada tabel. Have to digunakan untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan has to digunakan untuk subjek he, she, it. Loh, kenapa ada has to, Bu? Nah, jadi has to adalah bentuk lain dari have to. Dan penggunaannya dipengaruhi oleh subjek. Sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya tadi. Have to atau has to selalu diikuti oleh kata kerja pertama atau verb one. Untuk lebih jelasnya, kalian pelajari lagi pola yang ada pada tabel ya. Now look at the examples. Sekarang perhatikanlah contoh-contoh berikut. We have to wear a uniform to school. Kita harus memakai seragam ke sekolah. Memakai seragam ke sekolah merupakan peraturan sekolah ya. Jadi sudah jelas kita menggunakan have to. He has to wear a helmet when riding motorcycle. Dia harus memakai helm ketika mengendarai motor. Memakai helm adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga kepolisian. Jadi sudah jelas. Jawabannya adalah has to. Oops. Mengapa has to, bukan have to? Ada yang tahu jawabannya? Ya, tepat sekali. Karena subjek yang digunakan pada kalimat tersebut adalah he.
Sekarang bagaimana dengan penggunaan must? Must digunakan ketika suatu kewajiban itu datang dari kesadaran diri sendiri atau kemauan diri sendiri, bukan dari orang lain atau dari peraturan manapun. Now look at the pattern on the table. Lihatlah pola yang ada pada tabel. Berbeda dengan penggunaan have to dan has to, must digunakan untuk semua subjek. I, you, we, they, he, she, it. Now look at the examples. You must respect your teacher. Kamu harus menghormati gurumu. Kegiatan yang ada pada gambar merupakan salah satu contoh pembiasaan yang ada pada sekolah guna menumbuhkan kesadaran para siswa untuk menghormati gurunya. Jadi, kegiatan tersebut bukan atas dasar peraturan tertulis ya, namun berdasarkan kesadaran diri sendiri untuk menghormati guru dengan cara bersalaman. I must sleep early because I want to come to school on time. Karena dia ingin datang tepat waktu ke sekolah, lalu dia mengambil keputusan untuk tidur lebih awal. Dua contoh ini merupakan contoh keharusan atau kewajiban yang datang dari diri sendiri, bukan karena peraturan. Setelah menyimak penjelasan Ibu mengenai penggunaan have to dan must, Ibu harap kalian dapat memahami dengan baik. Okay, now let's have some exercises. Kita latihan dulu ya. Complete the sentence with have to or must. Lengkapilah kalimat dengan have to atau must. Okay, now let's check the answer. The English exam will be held tomorrow. Ulangan bahasa Inggris akan dilaksanakan besok. I must study harder. Saya harus belajar lebih giat. So, the answer is must. Mengapa jawabannya must? Karena keharusan yang ada pada kalimat tersebut bukan berasal dari peraturan manapun, namun berasal dari kemauan diri sendiri. Oke, selanjutnya perhatikanlah gambar berikut ini. Complete the sentence with have to or must. The correct answer is we have to keep the beach clean. Kita harus menjaga kebersihan pantai. Mengapa have to? Karena kewajiban tersebut berasal dari orang lain. Dalam hal ini adalah adanya peraturan tertulis yang berbunyi please do not litter, yang artinya jangan membuang sampah sembarangan. Demikian pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan uji kompetensi. Pastikan kalian memahami dengan baik sebelum mengerjakan ya. Well, have a great day and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.